Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, kita jumpa lagi dalam acara Dialog Pagi. Kali ini kita mengambil tema mengawal perjuangan menegakkan keadilan. Alhamdulillah Ustadz Hussein sudah hadir sini dan tidak lupa Angkal Firman. Ustadz Herinudi kelihatannya berhalangan ya. Oke, sebagai pengantar barangkali dimulai dari Angkal Firman, tafadhol. Kemarin banyak yang tanya itu, kenapa nggak ada? Silakan. Kan ponakannya banyak. Ponakannya banyak. Silakan. Mas Krisna. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, kalau saya mendengar tema Mas Krisna tadi, mengawal perjuangan, menegakkan keadilan. Memang benar Ustadz, perjuangan itu memang harus dikawal ya Ustadz ya. Bukan cuma direncanakan lalu jalan begitu aja. Karena kalau dari catatan sejarah seringkali dalam perjuangan itu disusupi pengkhianatan Ustadz. Contoh Mas Krisna, kalau kita mendengar bincang pagi juga waktu itu Ustadz Heri bilang di mana Pangeran Diponegoro tertangkap karena ada pengkhianatan. Begitu juga semua pejuang-pejuang di Indonesia rata-rata dikalahkan karena pengkhianatan. Pengkhianatannya macam-macam. Kalau kita kembali ke zaman Rasul mungkin waktu perang Uhud ya Ustadz ya. Betul. Ada orang tergoda dan bisa kita anggap pengkhianat karena harta rampasan, tergoda materi. Nah, menurut Ustadz sendiri, gimana sih sikap kita dalam menjaga perjuangan ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mengamati demo pada tanggal 4 November kemarin, di sana kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kaum muslimin. Mereka disatukan karena mereka ingin membela kehormatan kitab suci Al-Quran. Tidak ada hubungannya dengan pilgub. Kita harus pisahkan antara pilgub dan kitab suci Al-Quran. Karena yang berdatangan ke ibu kota bukan hanya dari ibu kota yang kelak akan memilih kandidat yang mereka pilih. Yang berdatangan justru dari berbagai macam penjuru daerah. Mereka semua disatukan karena rasa cemburu mereka terhadap kehormatan Allah, di mana firman-Nya dilecehkan. Kalau tadinya mereka terpecah-pecah, terbagi-bagi, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada PKS, ada PKB, ada P3, ada PDIP, ada Golkar, ternyata yang berdemo pada saat itu semua orang yang merasa beriman pada Allah, beriman kepada hari akhir, cinta pada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala kepada kitab dan Rasul-Nya, tanpa melihat latar belakang mereka dari PDIP, dari Golkar, dari P3, dari PKB, dari PKS, NU, Muhammadiyah, apapun latar belakang mereka. Mereka semua bersatu. Disatukan karena mereka ingin membela kehormatan Allah dan kitab suci-Nya. Mereka tidak dapat menerima kalau semuanya dilecehkan dan direndahkan, apapun alasannya. Mereka mengatakan tidak berniat. Walaupun seorang tidak berniat, tapi kalau melukai seseorang, dia terkena sanksi. Apalagi mencederai kehormatan dari kitab suci Al-Quran, berarti mencederai betul-betul semua kaum muslimin dimanapun mereka berada, bukan hanya di Indonesia. Nah, kita melihat selama ini umat Islam berupaya untuk menyatukan perjuangan mereka selalu gagal. Tapi ternyata Quran menyatukan mereka. Oleh karena itu yang paling membahagiakan kita bukan
membuat Ahok menjadi seorang tersangka. Bukan, sama sekali tidak. Ini hal yang kecil. Karena perjalanan masih panjang. Dan bukan hanya Ahok yang mencederai kehormatan Al-Quran. Yang mencederai kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang mesti dibenahi dan dibersihkan dalam negeri kita ini. Yang membutuhkan kesatuan seluruh kaum muslimin. Oleh karena itu saya berbicara bukan hanya kepada satu kelompok, golongan maupun partai. Tapi semua umat Islam yang berada di partai manapun. Kalau Anda ingin menebus dosa Anda. Ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Ingin masuk ke dalam syurganya, bersatulah. Kalau Anda bersatu dalam Islam, Anda dalam kubur akan diterangi oleh Allah. Malaikat akan menjemput Anda, rahmat akan menaungi Anda. Dan Anda akan ditempatkan di syurganya bersama Rasulnya. Dosa Anda yang lalu akan diampuni oleh Allah. Tapi bila Anda loyal kepada partai Anda, kelompok Anda, golongan Anda, lupa kepada Allah, pada saat Anda dikubur, apakah mungkin mereka akan mendampingi Anda di saat Anda ditanya oleh Munkar dan Nakir? Apakah mereka akan menemani Anda di saat Anda dibangkitkan dari kubur, di saat Anda dihisab di hadapan Allah? Ini betul-betul merupakan peluang kesempatan bagi orang yang mau bertobat. Kita tidak melihat masa lampau, tapi melalui simpati Anda, perjuangan Anda, ketulusan Anda, kita akan melihat Anda sebagai manusia baru yang lahir ke dunia ini. Oleh karena itu siapa saja yang mengaku beriman, baik di aparat kepolisian, TNI-nya, begitu pula wakil-wakil rakyatnya, demikian pula yang berasal dari partai manapun juga, kita ingin membuktikan betul-betul keislaman mereka. Ini kesempatan yang amat berharga. Kita insya Allah umat Islam tidak akan melihat masa lampau. Pintu taubat terbuka, pintu surga dalam keadaan terbuka lebar-lebar. Tapi ingat, pintu neraka pun juga dalam keadaan terbuka. Dengan lebar akan mengundang mereka-mereka yang ingin mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, dan mengkhianati diri mereka. Nah, kalau kita beriforia, bersukaria, menyambut kemenangan karena telah membawa Ahok menjadi seorang tersangka, ini betul-betul merupakan apa? Merupakan sikap yang akan membuat kita merasa puas dan tidak menyadari bahwa perjuangan bukan hanya sampai di sini. Bukan hanya sampai di sini. Tapi marilah bersama-sama dari event ini atau dari titik tolak ini yang menyatukan kita berjuang untuk menegakkan perjuangan. Dan mengangkat pemimpin-pemimpin yang betul-betul tulus, ikhlas berjuang untuk kepentingan rakyat dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan apabila kita berjuang dengan sungguh-sungguh, siapa saja di antara kalian yang murtad dari agamanya, Allah akan menggantikan kalian dengan satu kaum yang Allah cintai dan berikan cinta pada Allah Ta'ala. Ini merupakan tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tahu hadirin sekalian bahwa tersangkanya Ahok tidak akan membuat dirinya ditahan. Akan ada banding, akan ada kasasi, perjalanan yang cukup panjang. Ini merupakan bahagian dari pilih tebang, pilih bulu. Kalau Siti Fadilah langsung ditahan, Dahlan Iskan langsung ditahan, tapi kalau Ahok mendapatkan perlakuan istimewa. Nah, kita ingin menggugah hati para penegak hukum, pengawal hukum, untuk betul-betul memperlakukan rakyat semua dengan cara yang adil. Dan kita ingin betul-betul kehormatan setiap orang di negeri ini terjaga dan terlindungi. Begitu pula agamanya. Kita tidak akan mencerca agama yang lain. Masing-masing berjalan sesuai dengan keyakinannya, lakum dinukum waliyadin. Sedangkan bila kita berdakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, melalui dialog yang tidak memaksakan orang lain, tapi betul-betul mengedepankan kekuatan logika, bukan logika kekuatan maupun ancaman ataupun teror. Lana a'maluna walakum a'malukum. Nah, dalam perjuangan kita pada saat ini, kita harus terus waspada. Seperti yang tadi Uncle Firman katakan, bahwa dalam perjuangan ini pasti akan banyak orang yang berselancar di gelombang perjuangan ini. Untuk mencari keuntungan. Ada yang mau menonjolkan dirinya, memanfaatkan perjuangan ini yang membangkitkan dan menggelorakan semangat umat. Ada yang menonjolkan kelompoknya.
Hanya orang-orang yang tulus dan beriman yang akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita dapat mengambil pelajaran yang betul-betul berguna bagi kita dan juga menjadi cemeti bersama. Kita tahu peperangan Uhud langsung dipimpin oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang memimpin seorang yang maksum, yang langsung ditunjuk oleh Allah dan tidak diragukan sama sekali loyalitasnya kepada Allah dan perjuangannya demi umat manusia. Dan beliau adalah rahmah bagi seluruh al-alamin. Ketika Rasulullah mendengar setelah kekalahan kaum musyrikin pada peperangan Badar, bahwa mereka mengerahkan pasukan besar-besaran, Rasulullah bermusyawarah kepada penduduk Madinah. Bagaimana pendapat kalian? Apa kita hadapi mereka di kota kita dengan bergerilya melalui perang kota? Mereka tidak mengenal situasi kita, kita kenal situasi kita. Atau kita menghadang mereka di luar. Terjadi perdebatan, lalu sebahagian mengatakan, anuharabu fi uqri diyarina. Masa kita diperangi dalam kampung kita, di rumah-rumah kita, betapa hinanya kita semua. Akhir dari hasil musyawarah, mereka bersepakat untuk menghadang kaum musyrikin di tempat yang bernama Uhud, di mana terdapat gunung Uhud. Setelah Rasulullah SAW mengamati situasi Uhud, maka Rasulullah SAW untuk menjaga bahagian belakang kaum muslimin dari serangan secara tiba-tiba, di belakang terdapat gunung, Rasulullah menempatkan para pemanah di atas gunung. Hingga Nabi bersama para sahabat fokus menghadapi serangan dari depan yang datang melalui celah yang tidak terlalu lebar. Kalau sekarang kita perhatikan jejaknya telah hilang karena mereka telah menghancurkan tempat tersebut. Hingga orang tidak dapat lagi mengenang bagaimana kisah peperangan Uhud. Nah, pada saat Nabi berangkat dari Madinah menuju ke Uhud, orang-orang munafik yang tadinya paling keras suara mereka untuk berjuang menghadapi kaum musyrik, jangan mau direndahkan, diserang di kampung-kampung kita semuanya, di tengah jalan mereka membawa rombongan mereka kembali ke Madinah. Bagaimana kira-kira perasaan Nabi dan kaum muslimin? Berangkat bersama-sama di tengah jalan, atau mereka apa? Meninggalkan Rasul dan kaum muslimin. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dukungan kepada Nabi dan sahabat-sahabat yang berjuang. Perbandingan dan selisih jumlah kaum musyrikin jauh lebih besar, dengan persenjataan yang lengkap, dengan logistik yang tersedia, sedangkan kaum muslimin dengan persenjataan yang sederhana. Begitu pula jumlah pasukan berkuda juga amat sedikit. Dan kebutuhan logistik yang ala kadarnya. Karena kondisi umat Islam masih lemah pada saat itu. Ekonomi masih berada di tangan orang-orang Yahudi. Akhirnya pecahlah perang antara kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi menghadapi kaum musyrikin. Karena di belakang terlindung dengan pasukan panah yang ditempatkan Rasul, dan Rasul mengatakan jangan kalian turun. Walaupun kalian menyaksikan kemenangan sampai peperangan usai. Agar musuh tidak mampu untuk menyelinap dari belakang. Peperangan berkecamuk, Rasulullah SAW dengan bala tentara malaikat yang Allah kirimkan mampu untuk mematahkan kekuatan kaum musyrikin. Membuat mereka betul-betul mengalami kerugian besar, korban berjatuhan yang cukup banyak, bahkan banyak pemimpin mereka yang binasa. Nah, mereka-mereka yang berada di atas puncak gunung ini melihat kemenangan sudah hampir diraih oleh kaum muslimin, mereka berpikir, waduh, kalau kita tidak turun, nanti rampasan perang hanya dikuasai oleh mereka-mereka yang di bawah, kita yang di atas tidak kebagian apa-apa. Mereka tidak tahu bahwa rampasan perang itu bukan menjadi milik orang yang merebut, tapi akan dikumpulkan, disatukan, dibagi secara adil. Karena tradisi jahiliyah dulu, kalau orang perang, ya, mengalahkan seseorang, itu apa yang diambil dari orang tersebut menjadi rampasan dia. Rasulullah SAW dengan bimbingan dari Al-Quran
memberikan pengarahan kepada Rasulnya untuk membagi ghanimah dengan cara yang adil. Jadi bukan setiap orang yang berebut dari musuh yang menjadi miliknya dikumpulkan kemudian dibagi secara adil. Oleh karena itu di restoran biasanya kalau seseorang memberikan tip, kalau hanya untuk pelayannya, kesian yang di dapur. Yang tidak berhubungan dengan apa? Kalau di dapur mereka yang menyediakan masakan, yang berhubungan dengan berbagai macam tugas yang berat, bahkan menghadapi asap. Sedangkan di depan, mereka hanya menyajikan, mendapatkan tip. Oleh karena itu di Eropa, mereka mengatur secara baik. Tip bukan diberikan pada siapa? Pelayan. Kepada pelayan, tapi dimasukkan dalam apa? Dalam kotak. Nanti sore dikumpulkan dibagi, yang dalam luar dibagi secara adil. Nah rupanya dalam peperangan Uhud tersebut mereka masih belum menyadari akan keadilan Allah. Begitu pula kebijaksanaan Rasulnya yang di atas berpikir kita cuma nunggu di atas, sedangkan yang di bawah mereka yang mengumpulkan harta benda warisan yang berjatuhan. Akhirnya mereka tidak tahan, sebahagian turun, sebahagian mengatakan jangan. Rasulullah berpesan jangan tinggalkan posisi kalian. Akhirnya sebahagian tidak tahan, turun. Datang gempuran dari belakang yang bertahan tidak mampu untuk menghadapi mereka. Pada saat itu bahkan yang membobol adalah Khalid bin Walid dari belakang. Pada saat itu belum Islam. Akhirnya walaupun yang menjadi pemimpin Rasul dan terdapat sahabat-sahabat yang mulia, disebabkan karena sebahagian orang menginginkan dunia, membuat peperangan tersebut mengalami kekalahan yang cukup fatal. Orang Islam bertanya, kenapa kami mengalami kekalahan? Bukankah kami dalam kebenaran? Dan langsung dipimpin oleh Rasul. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jawab ketika mereka bertanya, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa kalian bertanya-tanya ketika kalian mengalami musibah kekalahan dalam peperangan kalian, padahal sebelumnya kalian telah meraih keuntungan 2 kali lipat pada peperangan Badar, keuntungan yang berlipat-lipat. Kalian bertanya-tanya kenapa semua ini terjadi padahal Rasul sebagai pemimpin kami dan kami dalam kebenaran, yang kami perangi adalah kaum musyrikin. Dijawab oleh Allah, semua karena kesalahan kalian. Qul huwa min indi anfusikum. Kekalahan ini terjadi karena kesalahan kalian yang tidak tunduk pada disiplin, disebabkan karena tergiur pada hiasan dunia. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini ayat 165 dari surah Al-Imran. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan lagi, walaqad shadaqakumullahu wa'dahu ittahussunahum bi'idnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Bagaimana Allah telah menepati janjinya bagi kalian ketika kalian mampu untuk mengalahkan musuh-musuh kalian dalam peperangan. Jumlah mereka lebih besar, kalian mampu untuk menjatuhkan mereka satu persatu, melumpuhkan kekuatan mereka. Padahal dalam hitungan, mereka lebih besar. Hingga kalian mengalami kegagalan. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri, kalian berselisih pada saat itu. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, dan kalian membangkang menentang setelah Allah perlihatkan kalian apa yang kalian sukai dari harta benda dunia. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, ada juga yang menginginkan akhirat. Tsumma sarafakum anhu liyabtaliyakum. Akhirnya Allah palingkan kalian dari hampir meraih kemenangan mengalami kegagalan untuk pelajaran dan ujian bagi kalian. Ini terdapat dalam ayat apa? Ini terdapat dalam suratul Imran juga, ayat 152. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum walaqad afa ankum. Kemudian Allah palingkan kalian dari kemenangan yang kalian hampir dapatkan untuk mengalahkan mereka sebagai ujian bagi kalian.
walaqad afa ankum, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf atas kesalahan kalian. Jadi pelanggaran sampai Nabi mengalami luka-luka yang cukup parah dan sekian banyak orang mati menjadi korban akibat dari kesalahan mereka. Bahkan hampir saja Nabi terbunuh kalau bukan karena perlindungan Allah. Tsumma sarafakum anhu liyabtaliyakum walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah memiliki karunia yang amat besar terhadap orang yang beriman. Ini ayat 152. Nah, kita ambil pelajaran di sini. Pemimpin yang memimpin umat pada saat itu Rasul. Terdapat sahabat-sahabat besar dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Hanya disebabkan karena penyimpangan, disebabkan pelanggaran sebagian orang yang menginginkan dunia, ternyata pasukan mengalami kekalahan. Nah, kita bertanya bagaimana kalau pemimpinnya bukan Rasul? Para demonstran yang berjuang untuk Allah, karena ingin membela kehormatan Allah dan kitab sucinya, mereka disatukan karena semangat dan kecintaan tersebut. Nah, bagaimana kalau seandainya pihak-pihak yang tidak menginginkan persatuan umat dan kekuatan mereka mendatangi fraksi-fraksi, kalangan-kalangan dan tokoh-tokoh menawarkan kendaraan, menawarkan sejumlah uang, menawarkan juga bantuan untuk membangun sekolah mereka, pesantren mereka, pendidikan mereka. Kira-kira mereka bertahan apa tidak? Karena godaan dunia ini luar biasa. Harta, tahta, wanita. Atau ditawarkan. Kalau kamu tidak bergabung bersama mereka, kami berikan kamu jabatan di pemerintahan. Jabatan yang cukup basah yang bisa menguntungkan. Nah, ini tawaran-tawaran yang menggiurkan yang telah membuat sebahagian orang mengkhianati Diponegoro, mengkhianati Imam Bonjol, mengkhianati Hasanuddin yang berjuang di Sulawesi. Betul apa tidak? Bahkan juga yang mengkhianati Sultan Ageng Tirtayasa. Bukan orang lain, anaknya sendiri yang bekerja sama-sama Belanda. Yang mengkhianati juga Maulana Yusuf hingga terbuang ke Sri Lanka dan ke South Africa. Walaupun kehendak Allah membuat agama menyebar di South Africa. Jadi kita lihat kekalahan yang dialami kaum muslimin di bawah pimpinan Rasul karena menginginkan dunia. Oleh karena itu jangan kita beriforia. Jangan kita merasa menang. Karena yang kita dapatkan ini hanya merupakan sedikit kabar gembira untuk memberikan semangat kepada kita semua. Oleh karena itu, saya sering mengingatkan jangan kita ini seperti orang-orang yang nyogok-nyogok mangga, tapi yang nanggok orang lain. Pada saat reformasi umat Islam yang berdemo, yang naik setelah itu siapa? Orang lain. Kekuatan umat ini luar biasa. Partai-partai ini memanfaatkan mereka melalui tokoh-tokoh yang lemah imannya dengan kekuatan materi dan lain sebagainya. Apalagi ditawarkan uang. Ditawarkan apalagi wanita. Ditawarkan berbagai macam tawaran pada kondisi di mana dirinya dalam keadaan membutuhkan. Contohnya seorang cendekiawan, seorang mufakir. Di saat dia menulis surat kabar berapa sih bayarnya? Di saat dia ceramah di kampus berapa bayarannya? Orang-orang yang berilmu di negeri kita ini nggak ada harganya. Akhirnya terpaksa dia ngamen. Betul enggak? Dia ngamen, dia memberikan fatwa-fatwa untuk membuat dia dapat menyambung hidupnya. Jadi kalau saatnya ada cendekiawan, mufakir, sampai memberikan pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan nuraninya, karena perutnya, karena kebutuhannya, tidak mendapatkan perhatian dari umat. Nah ini kita jumpai bahwa di negeri kita, ulama-ulama kita ini belum mempunyai kemandirian. Yang kaya dari kita juga bersikap kikir. Akhirnya ulamanya mau tidak mau harus ngamen. Kalau mereka berdakwah terima dari masyarakat, mereka takut kalau sampai berkata yang benar,
masyarakat tidak mengundang mereka lagi. Kalau mereka bekerja pada pemerintah takut dicopot dari jabatannya. Kalau diberikan hidup biaya dari konglomerat, ya dia akan berbicara sesuai dengan kepentingan konglomerat yang menghidupkan dirinya. Padahal institusi ulama itu betul-betul harus menyadari mereka bekerja untuk Allah, di bawah naungan Allah, dan tidak perlu gentar menghadapi apa? Menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Jadi Mas Iman kita, ini perjuangan bukan hanya baru permulaan. Bahkan kita baru melangkah menuju permulaan. Belum permulaan, baru melangkah. Oleh karena itu, kita berharap umat Islam tetap pada posisi mereka bersatu. Alhamdulillah saya senang sekali karena pada saat berdemo itu, yang berdemo bukan hanya dari kalangan P3, bukan hanya dari PKS, bukan hanya dari partai Islam dan organisasi Islam, tapi dari PDIP-nya, dari Golkarnya, dari kalangan-kalangan partai-partai bahkan yang mendukung Ahok sendiri. Kenapa? Karena hati mereka bagaimanapun apa? Terpanggil. Hati mereka terpanggil. Yang memanggil mereka Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ulama. Yang memanggil mereka kitab Allah. Mereka menyadari selama ini banyak pekerjaan-pekerjaan dusta khianat yang mereka lakukan. Mereka berharap dengan berdemo ini Allah ampunkan dosa mereka. Apalagi kalau mereka loyalitas pada Allah, pada Rasulnya, pada agama mereka dan orang yang beriman. Insya Allah di hari akhirat nanti Allah katakan, salamun qawlam mir rabbir rahim. Allah undang mereka untuk masuk ke dalam surga. Afallahu amma salaf. Jadi kita harus ingat bahwa sekarang ya, perjuangan kita ini baru melangkah menuju permulaan. Oleh karena itu, umat Islam harus tetap solid. Kalau kemarin ketika pemimpin organisasi melarang mereka berdemo, ternyata yang di bawah tidak mendengarkan. Kenapa? Karena yang melarang sesama manusia, sedangkan yang memanggil mereka adalah Allah. Jadi jangan dikatakan bahwa yang memanggil mereka FPI ya, atau Hizbut Tahrir atau PKS. Kalau yang memanggil adalah manusia, tidak mungkin mereka akan berkumpul. Seperti yang kita dengar dari sebagian orang, bagaimana orang ada yang menjual HP-nya, menjual handphone, menjual kambingnya, ada yang menjual radio, menjual apa saja untuk bisa hadir berdemo. Tua-tua bahkan yang asma ikut hadir, hingga salah seorang dari mereka mati syahid. Itu Pak siapa? Pak Zahri ya, Pak Zahri. Mudah-mudahan Allah tempatkan dirinya di sisi Rasulnya Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita dapat menyusul semua dalam keridhaan Allah. Daripada kita mati sia-sia, kita berharap mati menjadi orang terhormat. Tapi bukan melakukan tindakan teror, bukan merusak, tapi untuk mengawal perjuangan menegakkan keadilan. Nah saya dengar berita, nggak tahu ini benar apa tidak. Katanya 2 calon muslim ini sudah mulai didekati oleh 9 naga. Dan kelompok-kelompok yang lain. Jadi kelompok 9 naga dan mereka-mereka ini para pengusaha, demikian pula kelompok-kelompok dari kalangan politisi mulai ingin pasang juga. Bukan hanya pada Ahok, dia ingin pasang pada setiap nomor. Supaya kalau seandainya, apa? Yang satu kalah, paling enggak yang satu apa? Cari aman ya. Cari aman. Itu mereka semuanya selalu dengan cara seperti ini. Selalu pasang di setiap nomor. Jadi mereka tidak akankah? Seperti ada seorang dukun palsu, datang kepada calon lurah di daerah Cempaka Putih. Bawa sabuk, ada 3 calon. Dia bilang, nih Bapak saya kasih sabuk, tidak perlu bayar sekarang. Kalau berhasil jadi lurah, baru bayar sama saya. Datang lagi ke calon yang kedua, juga begitu. Datang ke calon yang ketiga, kamu gak usah bayar sekarang supaya jangan bilang saya bohong. Ntar kamu lihat, kalau kamu berhasil, kesaksian saya bakal muncul. Waktu ada pemilihan, yang satu berhasil, yang 2 gak dirugikan apa-apa kan? Yang berhasil bilang, ternyata Bapak telah membuktikan betul-betul kesaktian Bapak. Akhirnya apa? Orang ini menjadi penasihat pribadinya dan menerima kucuran dana bahagian dari saham perjuangannya. Nah, mereka-mereka ini, kelompok 9 naga, para pengusaha-pengusaha hitam, begitu pula orang-orang yang suka bermain kotor dalam arena politik, mereka selalu ingin memanfaatkan pemimpin-pemimpin yang mereka dukung untuk dikendalikan demi kepentingan mereka. Kalau sampai pemimpin yang dicalonkan oleh umat dengan perjuangan yang berat berkhianat, maka umat jangan berdiam.
Tapi harus betul-betul memberikan pelajaran, menarik kembali kerahnya. Kalau dia tidak mau bertobat, maka umat wajib menggantikannya dengan yang lain. Karena umat memilih mereka agar bekerja untuk umat dengan jujur bersih. Bukan umat capek-capek berjuang, bersusah payah, menghadapi berbagai macam resiko, yang di atas cuma menduduki kepala umat untuk kepentingan mereka. Oleh karena itu saya ingatkan pada dua calon muslim ini. Baik itu Agus maupun Pak Anies, hati-hati. Kalau kalian menerima aliran dana dari kalangan-kalangan konglomerat yang akan membelokkan kalian, maka alaikum la'natullah. Semoga Allah melaknat kalian semuanya. Karena kalian mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, mengkhianati umat. Tapi kalau seandainya kalian berjuang untuk Allah, untuk kebenaran, untuk bangsa ini, kita doakan semoga Allah mendukung kalian, memenangkan kalian, dan membela kehormatan Islam, kehormatan rakyat bangsa kita yang selama ini telah dipermalukan, telah diinjak-injak kehormatannya, akibat dari pengkhianatan para pemimpin yang lupa kepada amanat mereka. Jadi ini perjuangan panjang betul-betul yang harus selalu diingat. Dan kita tidak berpihak kepada siapapun juga. Oleh karena itu rakyat, pilihlah pemimpin yang betul-betul berpihak kepada agama Allah, kepada kebenaran, pada keadilan, yang akan memperlakukan semua rakyat sesuai dengan haknya. Baik dia muslim, non-muslim, baik dia Cina, atau pribumi keturunan Cina, atau Arabnya, ataupun apa agamanya, baik dia Hindu, Buddha. Kalau dia benar, dia harus dibenarkan. Salah, disalahkan walaupun dia orang muslim. Hingga orang melihat keadilan Islam yang amat indah. Itu yang kita harapkan. Subhanallah Ustaz. Tapi begini juga nih Ustaz. Kalau kita bercerita perjuangan. Perjuangan kita tuh harus benar-benar tujuannya mencari ridha Allah ya Ustaz. Betul. Ya. Menegakkan keadilan. Berarti perjuangan kita tuh harus selalu menjaga sikap kita dalam keadaan benar gitu Ustaz. Betul. Menjaga akhlak yang baik segala macam. Namun Ustaz, seringkali umat Islam ini dalam perjuangannya tercoreng dengan sikap tindak umat Islam sendiri. Dengan arogansinya, dengan kata-kata yang kasarnya. Sebetulnya dibolehkan nggak sih Ustaz dalam perjuangan umat Islam seperti itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah perintahkan kita semua betul-betul dalam perjuangan untuk menjaga adab-adab perjuangan. Sebagai contoh lah, di arena peperangan, arti berhadapan secara fisik dengan senjata. Nabi memberikan peringatan kepada para sahabatnya. Ketahuilah, Allah membela kalian, memenangkan kalian. Karena kalian berbeda dengan musuh-musuh kalian. Kalian beriman, mereka kafir. Kalian taat pada Allah, sedangkan mereka menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian sama dalam perilaku dengan mereka, apa perlunya Allah membela kalian? Maka hendaklah jangan kalian membunuh orang-orang tua, anak-anak, wanita-wanita, orang-orang yang di mana? Yang sedang beribadah di rumah-rumah ibadah mereka. Yang kalian perangi hanya orang-orang yang memerangi kalian di medan perang. Usai peperangan, musuh yang berperang mengalami kekalahan, maka yang menang dari kaum muslimin tidak boleh menciptakan kerusakan, teror, ketakutan, atau menginjak-injak kehormatan penduduk yang kalah. Karena kemungkinan besar juga penduduk teraniaya oleh pemimpin-pemimpin mereka sebelumnya. Seperti ketika umat Islam berhasil mengalahkan pasukan Romawi di perbatasan, itu suku-suku, ya, baik bangsa Arab non-Arabnya, yang tadinya berada di bawah kekuasaan Romawi, mereka lebih suka bergabung dengan kaum muslimin daripada bergabung dengan apa? Dengan kekuasaan Romawi, dengan imperium Romawi. Ketika mereka dengar berita bahwa kaum muslimin akan digempur oleh pasukan Romawi, maka kaum muslimin mengembalikan jizyah. Jizyah itu upeti yang diambil untuk keselamatan mereka. Mengembalikan jizyah yang diberikan untuk menjaga keselamatan mereka. Dengan alasan bahwa kami tidak mampu menjaga kalian dengan serangan yang akan datang. Maka kami kembalikan pada kalian apa yang kalian berikan untuk menjaga, melindungi kalian. Dijawab oleh mereka, apa yang kami berikan kami tidak akan ambil. Kami akan ikut berperang bersama kalian. Padahal mereka berbeda agama. Kenapa? Karena yang mereka jumpai keadilan.
Yang mereka jumpai rahmat yang diajarkan Rasul, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan teror, bukan memperkosa hak-hak orang lain, menginjak-injak kehormatan orang. Bahkan mereka merasa dengan kedatangan kaum muslimin, mereka lebih aman dibandingkan sebelumnya. Tadinya mereka tercekik oleh pajak yang mencekik, penganiayaan, kemudian ketidakadilan dalam hukum. Nah, kalau kita umat Islam yang melakukan semua ini, apa yang diharapkan? Kitab Allah di satu tempat, nabinya di tempat yang lain, sedangkan kita hanya mengatasnamakan Islam tapi jauh dari ajaran Islam. Dalam berdakwah kita wajib untuk berdakwah dengan hikmah dan memberikan nasihat yang baik dengan hati yang penuh ketulusan. Di medan perang kita dilarang untuk mencincang, dilarang membakar musuh, dilarang kita merusak, dilarang kita mengganggu orang-orang yang tidak ikut berperang. Ini deklarasi sebelum deklarasi apa? Deklarasi yang dikeluarkan oleh PBB di Jenewa. Jauh-jauh hari. Oleh karena itu umat Islam harus menjaga sikapnya sebagai seorang muslim kalau dia mengatasnamakan Islam. Oleh karena itu kita berharap dalam saat berdemo, kata-kata yang tidak baik jangan sekali-kali dikeluarkan. Begitu pula kata-kata bunuh itu hanya digunakan pada saat berperang. Kata-kata bunuh hanya digunakan pada saat berperang atau pada saat orang memang layak dihukum mati kalau menyiapkan nyawa orang lain dengan cara yang tidak benar. Jadi kita berharap yang kita tegakkan adalah kalimat Allah, dan hendaklah dalam saat berdemo kita banyak-banyak bertakbir, bertasbih, memuji Allah agar syaitan tidak masuk ke dalam hati kita. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian kita bertakbir, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Kalau kita kumandangkan ramai-ramai jutaan orang yang bersuara, maka langit-langit pintunya akan terbuka, malaikat akan turun memberikan dukungan bagi kita. Setiap orang yang mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih menakutkan musuh dibandingkan apa? Cacian dan makian. Tiap kata-kata yang keluarnya akan membuat hati musuh gentar dan takut. Jadi kita lihat bagaimana hari ini sekalian adab-adab yang diajarkan dalam Al-Quran dan Rasulnya. Kalau di medan perang berhadapan dengan musuh, dengan sendirinya lain. Gak mungkin kita belai orang. Gak mungkin memberikan nasihat pada orang yang mengangkat senjata terhadap kita. Betul tak? Iya. Nah, kalau berkaitan dengan pelanggaran hukum, kita menuntut agar hukum ditegakkan. Tapi dengan bahasa yang bagaimana? Santun. Dengan bahasa yang santun. Karena bahasa yang santun ini menyentuh hati. Tapi bahasa yang kasar akan membuat orang kehilangan simpati. Jadi hendaknya kita betul-betul berpegang teguh pada Al-Quran dan kita ingatkan, jangan ada kelompok-kelompok dalam barisan perjuangan ini yang berpikir untuk menonjolkan dirinya, kelompoknya untuk bargaining politik. Dengan sikap kerasnya agar apa? Agar dipanggil untuk bargaining. Ini percis kejadian sewaktu di Mesir. Di Mesir dulu saya ingat, saya kebetulan dalam program magister setelah keluar dari LC, masuk tahun pertama, tahun kedua untuk persiapan magister. Setelah selesai lulus, pada saat menulis, saya diminta untuk menghadiri penataran asas tunggal. Saya bilang tidak mau. Saya punya asas tunggal siapa? Allah Ta'ala. Kalau Pancasila sebagai sila yang berdiri di asas tunggal, iman kepada Allah, iman kepada Rasul dan kitabnya, saya sambut. Karena Pancasila itu lahir dari mana? Lahir dari apa? Dari apa-apa yang diilhami Allah dalam kitab sucinya. Tapi kalau Pancasila berdiri sendiri, ya nggak ada ruhnya dong. Betul nggak? Tapi kalau Pancasila ditegakkan, didirikan di atas iman kepada Allah, kepada hari akhir, dan pengawasannya, orang nggak berani melanggar. Saya bilang kalau asas tunggal tidak. Nah, di tengah-tengah mahasiswa kita ini ada orang-orang yang keras luar biasa. Kalau bicara paling galak, paling keras, paling kasar. Ada lagi sebahagian mahasiswa kita yang menyambut untuk apa? Penataran tersebut karena tinggal di hotel selama 2 minggu. Sehari dapat uang saku kalau tidak salah $30.
Mahasiswa lagi lapar di sana. Jangankan $30, kue semprong aja habis. Artinya kondisi ekonomi di sana amat berat. Akhirnya apa? Sebahagian menyambut. Bahkan kita lihat di antara mahasiswa banyak dari mereka yang menghafal bahkan berbagai macam penafsiran mengenai Pancasila. Setelah penataran selesai, kemudian kita jumpai bagaimana sekelompok yang bersikap keras, berapi-api. Tahu-tahu ternyata hadirin sekalian, sebahagian yang berapi-api bersikap keras ini, ternyata mereka dipanggil untuk bargaining. Sebagian ditawarkan apa? Untuk menjadi lokal staff di KBRI. Mereka bilang kalau saya pulang ke Indonesia, tamat dengan LC, paling gaji saya 90.000, 100.000. Tapi lokal staff pegang dolar kan? Betul enggak? Akhirnya sebagian masuk jadi lokal staff di KBRI. Sebagian lagi bargaining untuk pekerjaan-pekerjaan diantaranya kerja musiman ke Saudi. Pada musim haji kan? Itu jangan dipandang kecil, itu uang semua. Bisa menghidupkan mereka selama setahun di Mesir, uncang-uncang kaki di samping beasiswa, dengan hasil-hasil musiman mereka terima keuntungan. Jadi kita lihat bagaimana ya mereka dengan tawaran-tawaran yang menarik berhasil untuk apa? Untuk membuat sebahagian orang menyambut seruan mereka, akhirnya kekuatan menjadi pecah. Nah, saya yang tidak ikut, saya punya paspor, tinggal berapa bulan lagi habis. Saya nggak mau ikut, paspor nggak diperpanjang. Saya lagi nulis nih. Akhirnya apa? Sampai detik terakhir, paspor saya nggak diperpanjang. Tapi ada satu pegawai kedutaan mengatakan, bilang sama Ustaz Hussein kita mau bantu dia. Tapi saya sudah merasa, saya udah beli tiket, saya pulang ke Indonesia. Jadi saya pada saat itu sudah selesai ujian magister, tinggal mengajukan saya punya risalah. Tapi saya pikir kertas ini saya nggak perlu pedulikan. Saya pulang ke Indonesia. Tapi saya bahagia. Saya tidak menerima asas tunggal kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu saya kembali, orang mengancam, kamu kembali ke Indonesia bakal diginikan, digitukan. Saya bilang itu kehormatan buat saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Saya di sini bukan membanggakan sikap saya, bukan, tapi saya bersyukur dan saya berharap para pejuang kita jangan tergiur oleh janji apapun dari kelompok manapun juga. Ketahuilah ma indakum yanfad, yang di tangan kalian bakal habis. Wa ma indallahi baq, yang di sisi Allah kekal. Apalagi begitu kita sakit, begitu kita sekarat, ya Allah. Pada saat itu harusnya kita bayangkan orang yang dekat sama kita sebentar lagi bakal meninggalkan kita, lupa pada kita. Ada anak-anak yang menangis, istri yang menangis, tapi ternyata begitu sang bapak pergi, diantarkan ke liang kubur, ternyata tidak lagi ada yang menghibur dirinya dalam kubur. Malah keluarganya yang masih hidup, orang berduyun-duyun datang, berbelasungkawa, memberikan hiburan, bersabar. Siapa yang harus bersabar, yang dalam kubur apa yang hidup? Yang hidup masih punya kesempatan beramal, yang kesian yang dalam kubur. Dia kerja susah payah untuk keluarganya, siapkan hari depan mereka, harta dan lain sebagainya. Ternyata harta ini dipakai senang-senang. Ada lagi yang istrinya kawin lagi. Yang anaknya juga bersukaria dengan peninggalan hartanya. Akhirnya mereka harus menderita dalam api neraka. Padahal anak-anaknya menikmati hasil-hasil rampasan mereka tanpa mereka harus bersusah payah. Dunia betul-betul merupakan satu hal yang penuh dengan pesona dan tipu daya. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang tergiur oleh daya tarik dunia walaupun dalam kondisi yang susah bagaimanapun juga. Jadi kita berharap semua yang berjuang, Habib Riziknya dengan FPI-nya, begitu juga PKS-nya, Hizbut Tahrirnya. Kita lihat nggak ada lagi partai pada saat itu. Tidak lagi partai. Habib Rizik bukan memimpin FPI pada saat itu. Tapi bersatu bersama tokoh-tokoh yang lain memimpin umat untuk membela kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Oleh karena itu kita ingatkan kepada para pejabat di atas, jabatan itu singkat dan pendek. Di saat kalian menjabat, kalian dihargai. Pada saat turun, dan ingat, di Mesir ketika
polisi tentara diperintahkan untuk menembak. Begitu selesai hadirin sekalian, revolusi, yang dipanggil ke pengadilan siapa? Yang di atas apa yang di bawah? Bawah. Yang kesian polisi di bawah yang diperintah, itu yang dipanggil, dikorbankan. Tentara di bawah yang menembak, itu yang dipanggil. So yang di atas, tetap saja aman. Karena nggak kelihatan bawa pistol, yang bawa pistol siapa? Yang bawa tembakan? Di bawah. Jadi kesian prajurit di bawah ini, baik itu kepolisian, TNI-nya, mereka dikorbankan, yang di atas uncang-uncang kaki. Sayang nggak? Jadi kita ingin kepolisian bersatu. TNI bersatu membela bangsa negara, bukan membela kelompok tertentu. Artinya siapa saja, baik kelompok Islam bersalah, harus disalahkan. Jadi yang kita bela, kebenaran, keadilan, bangsa kita, negara kita, jangan sampai terkoyak-koyak seperti yang terjadi di Suriah, terjadi di Yaman, karena yang membuat terkoyak-koyaknya, ketidakadilan. Kalau ada keadilan, niscaya rakyat semua akan menjadi benteng yang melindungi pemimpin-pemimpin mereka. Ketidakadilan ini yang berusaha. Oleh karena itu kita berharap Bapak Kapolri kita, Polda kita, Kapolres kita, Kapolsek kita menjadi pelindung rakyat dan kebenaran. Begitu pula Panglima kita. Begitu pula Menhan kita, Bapak Riyamizat Triakudu. Bersama Bapak Gatotnya, bersama Pangdam seluruhnya hadirin sekalian, bersatu bersama rakyat dan para ulama membela negara, siapa lagi yang ditakutin? Kalau mau kekayaan negeri kita kaya raya, mereka justru menikmati kekayaan, kita hanya budak dan keledai. Jadi musuh kita, para penjajah baik asing maupun antek-antek asing yang bersenang-senang menikmati kekayaan negeri kita ini dengan mengorbankan rakyat. Jadi bukan etnik tertentu. Karena orang-orang Cina yang baik juga banyak. Bahkan ibu dari pendiri kerajaan Islam adalah seorang Cina. Yaitu ibu dari Raden Fatah. Begitu juga yang mendirikan Masjid Kebonjeruk, pimpinan markas dari Tabligh, itu juga orang-orang Cina yang beragama Islam. Jadi orang-orang Cina, Tionghoa yang baik akhlaknya, mulia pekertinya, yang cinta pada bangsa ini, kita juga hormati mereka, hargai mereka. Sedangkan musuh kita adalah para penjahat-penjahat, kriminal-kriminal yang selama ini merongrong, merusak bangsa kita, demikian pula menyebarkan berbagai macam kerusakan dari prostitusi, perjudian, pornografi, bahkan mereka yang mendidik pejabat kita ini untuk rusak. Sekarang kita umat Islam yang dicemoohkan, umat Islam nggak bisa kerja. Mereka dulu kerjanya ngegarong, mencuri, mengajarkan pejabat kita untuk mencuri. Sekarang mereka jadi pahlawan, kita yang menjadi apa? Kita yang menjadi buronan, kita yang menjadi penjahat-penjahat. Di mana keadilan? Oleh karena itu kita tidak terima kalau umat Islam dituduh sebagai penjahat, dituduh sebagai koruptor. Yang koruptor itu antek-antek mereka, bukan orang Islam. Itu yang kita tegaskan. Mudah-mudahan Allah betul-betul melindungi iman kita, melindungi kehormatan kita, melindungi negara kita, melindungi betul-betul seluruh rakyat dan hak-hak mereka. Dan jangan menjadikan kita orang yang melakukan kerusakan di bumi ini. Ustaz, hukum yang kita pakai sekarang di Indonesia itu kan warisan dari Belanda. Yang sudah ada dari jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan jujur masyarakat Indonesia sendiri pun masih banyak yang kecewa, terutama dengan hukum pidana yang berlaku saat ini. Tetapi banyak juga yang berpendapat kalau memakai dengan hukum Islam tuh ngeri. Karena hukum Islam itu sepertinya kejam, sadis, mengerikan. Nah, Ustadz, saya mau menyambungkan antara hukum Islam ini dengan kejadian di Samarinda. Di mana ada pengoboman dilakukan di depan sebuah gereja. Ada korbannya bahkan anak kecil. Dan yang melakukan pengoboman katanya orang yang beragama Islam, memakai bajunya jihad. Nah, sikap Islam sendiri terhadap sikap Islam dan hukum Islam terhadap orang-orang yang melakukan tindakan seperti ini itu gimana, Ustaz? Apa menjadi serba salah kita? Kenapa serba salah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Islam menghadapi tindakan teror itu tegas, tidak pandang bulu. Jadi kita nggak dibuat serba salah sama sekali. Gereja tempat orang beribadah. Gereja tempat orang beribadah.
tidak melakukan tindakan teror. Allah melindungi hak mereka untuk menjalankan ibadah mereka. Bukan berarti mengakui kebenaran mereka, tidak. Tapi di dunia Allah berikan setiap orang kebebasan untuk menjalankan agamanya. Lakum dinukum lana a'maluna walakum. Selagi mereka bersikap baik, tidak melakukan tindakan-tindakan teror atau melakukan pembunuhan, maka kita wajib menjaga kehormatan mereka. Kalau sampai seseorang melakukan peledakan, menelan korban, hukumannya sama dengan perbuatan. Kalau dia membunuh, hukumannya juga bunuh, walaupun dia orang Islam. Jangankan, katakan ulama yang melakukan. Katakan, ulama yang melakukan, hukumannya tetap seperti yang dilakukan. Walaupun yang dibunuh Nasoro ya? Walaupun yang dibunuh bukan orang Islam. Karena masalahnya apa? Masalahnya al-udwan. Al-udwan. Udwan melakukan tindakan pelanggaran, penganiayaan tanpa dasar kebenaran kecuali kalau gereja tersebut dijadikan sarang penyamun. Gereja dijadikan sebagai sarang bagi kalangan teroris, lain masalahnya. Tapi ini pun tidak boleh main hakim sendiri. Karena kalau main hakim sendiri nggak jelas persoalannya kan? Tidak jelas persoalannya bagaimana duduk perkaranya. Akhirnya orang yang nggak berdosa apa? Kena. Oleh karena itu dalam Islam ada hukuman apa? Hukuman bunuh bagi orang yang membunuh, tapi bagi orang-orang yang melakukan tindakan teror, kerusakan di atas muka bumi, hukumannya bukan hanya sekedar bunuh. Dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ardh." Contohnya orang melakukan perampokan, melakukan tindakan genosid. Itu hukumannya bukan hanya sekedar bunuh. Tergantung perbuatannya. Kalau orang melakukan tindakan kekerasan, menyerang atau merampok, tapi tidak membunuh, hukumannya dipotong tangan kanannya, dipotong kaki kirinya. Kalau melakukan kekerasan itu, kekerasan tadi merampok kemudian menimbulkan ketakutan, orang luka tapi tidak membunuh orang, maka tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong, atau tangan kiri dipotong, kaki kanan dipotong. Beda dengan mencuri. Kalau orang mencuri, terbukti bahwa dia mencuri sebagai profesi bukan karena kebutuhan yang mendesak, jumlah yang dicuri memenuhi syarat, dan barang yang dicuri tersimpan dengan baik, bukan geletak di luar, orangnya dipotong tangannya. Tapi kalau merampok kan beda. Merampok dengan mempergunakan kekerasan. Hukumannya beda. Contoh lain, orang berzina. Berzina itu suka sama suka. Betul enggak? Baik bersuami atau sudah bersuami, hukumannya beda dengan orang memperkosa. Kalau memperkosa ini lain keadaannya. Menimbulkan teror, merusak kehormatan, bahkan orang lebih suka mati daripada kehormatan dirinya maupun anaknya diganggu. Betul enggak? Oleh karena itu hukumannya bukan hanya dicambuk 100 kali, tapi orang ini dihukum mati. Bukan dikebiri. Apalagi kebiri suntikan, setahun lagi balik lagi. Ini namanya hukum apa? Es lilin. Harus hukuman mati bagi para pemerkosa. Kenapa? Karena dia bukan berzina. Masuk dalam firman Allah, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah." Sesungguhnya balasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka berusaha melakukan kerusakan di muka bumi, menimbulkan teror, menimbulkan fitnah, pertentangan, atau menimbulkan kerusakan yang besar terhadap bangsa dan negara, maka mereka, orang-orang seperti mereka ini, yuqattalu, dibunuh. Au yusallabu, bahkan sampai disalib. Kalau dia membunuh dalam jumlah besar, kemudian memperkosa, menimbulkan ketakutan, ini bukan lagi bunuh orang, membunuh dalam arti genosid. Orang ini disalib di muka umum sampai menghembuskan nafasnya terakhir, agar menjadi peringatan bagi orang yang melakukan kerusakan. Mungkin orang bilang dia kejam, hukumannya kejam. Tidak kejam.
Bagaimana kejam, bagaimana derita orang-orang yang menjadi korban ketika dibunuh, dibantai, diperkosa. Kalau hanya dihukum mati, ringan buat dia. Tapi kalau sampai apa? Disalib, disaksikan oleh keluarganya, disaksikan oleh umat semuanya, akan menimbulkan efek jerah. Jadi an yuqattalu au yusallabu, tergantung berat ringan dosa yang mereka lakukan. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Kalau dosanya ringan, dia menimbulkan ancaman kerusakan tapi tidak sampai membunuh, dipotong tangan dan kakinya secara menyilang. Tangan kanan bersama kaki kiri atau tangan kiri bersama kaki kan? Nah, orang begini kira-kira bisa merusak lagi nggak? Karena kalau dipotong secara menyilang, mau lari gimana? Bisa dibantu dengan alat bantu, tapi untuk melakukan kerusakan, Mikir. dengan sendirinya berat buat dia. Kalau saat dia membunuh orang atau melakukan kejahatan, untuk lari bersembunyi juga berat kan? Jadi dengan cara seperti ini kelihatan bekas-bekas dari kejahatannya. Kalau orang mencuri dipotong tangannya, nggak perlu kelakuan baik lagi. Begitu datang melamar kerja, periksa aja. Betul nggak? Tangannya kan? Nah, kalau orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan perampokan, ya, orang tersebut dipotong secara menyilang tangan dan kakinya, atau kalau dia melakukan yang lebih ringan, yumfau minal ard, dipenjarakan dan diasingkan. Katakan di penjara atau di Nusa Kambangan, tapi jangan dibiarkan bergaul dengan para gerombolan dan penjahat. Dididik, diberikan pengarahan, disuruh sholat, mendengarkan peringatan. Karena banyak orang-orang dari kalangan mereka kemudian bertobat kembali pada Allah. Siapa sih yang nggak ingin kembali? Siapa yang nggak ingin diterima di tengah masyarakat? Betul nggak? Jadi kalau sampai seorang melakukan peledakan terhadap gereja, rumah ibadah, kalau dibiarkan, ini bisa menyasar ke sana kemari. Dan biasanya yang melakukan perbuatan seperti ini, yang melakukan, saya yakin bukan orang Islam betul. Orang yang dibayar. Orang yang dibayar untuk menimbulkan apa? Kekacauan dan mengalihkan perhatian. Orang lagi berdemo berhadapan dengan apa? Dengan Ahok yang melakukan pelecehan, tahu-tahu perhatian dialihkan ke sana. Orang Islam juga nggak kosong untuk melakukan perbuatan tersebut. Kalau seandainya agamanya Islam di KTP, ini orang sebetulnya orang bayar harus diperiksa siapa orang yang di belakang layar. Apalagi katanya ini sebelumnya pernah melakukan juga ya, Ustaz? Sebelumnya pernah melakukan. Dan kita lihat kemarin waktu melakukan provokasi di demonstrasi ternyata KTP-nya apa? Non-Muslim. Jadi kita di sini harus bertindak tegas. Tidak ada ampunan bagi pihak yang melakukan apa? Kerusakan. Dan harus diperiksa siapa yang di belakang layar. Siapa yang di belakang? Bisa saja mereka merupakan orang yang apa? Yang dibayar untuk menimbulkan kerusuhan, kerusakan, menimbulkan ketegangan. Bisa pihak asing. Bisa pihak asing. Bisa juga mereka-mereka yang ingin membuat suasana menjadi kisruh agar mereka lolos dari pertanggungjawaban. Karena kalau sampai negeri ini sampai mengalami kerusuhan, penjahat-penjahat akan apa? Akan senang. Sedangkan para mafia-mafia ini, ya, mereka cukup mengasingkan diri di luar negeri sambil menonton. Mereka lagi hitung nanti perbaikan pembangunan ini sekian, keuntungan di benak mereka. Rakyat yang hancur, di benak mereka recovery ulang pembangunan ini, pembangunan itu. Kalau perlu masjid biar hancur, kemudian pusat perdagangan bisa hancur, silakan hancurkan semuanya. Padahal ini aset yang dijaminkan oleh mereka, uangnya sudah dibawa lari keluar. Ini building-building yang ada, building milik rakyat sebetulnya. Karena sudah dijaminkan di bank, uangnya sudah dibawa lari ke luar negeri. Jadi kalau kita merusak negeri kita sendiri. Jadi jangan mau kita dimanfaatkan, diperalat untuk melakukan kerusakan bagi bangsa kita, negeri kita. Dan kita harus ingat, dari mulai Kapolri sampai ke bawah, pribumi mau lari kemana? Dari mulai Panglima sampai ke bawah, pribumi. Kalau lari, katakan ke luar negeri, sebagai orang asing nggak bakal betah. Oleh karena itu kita yang mesti bela negeri kita. Kalau mereka lari ke luar negeri, nggak heran. Sebahagian dari mereka bilang Indonesia bapak tiri, RRC merupakan bapak kan? Kandung. Nah kalau kita kan ibu kandung kita di sini, bapak kandung kita di sini, tanah tumpah darah kita di sini. Nah orang-orang Tionghoa yang menganggap negeri ini negeri mereka, merupakan tanah air mereka, bekerja untuk bangsa kita, peduli terhadap rakyat saudara kita.
Begitu juga orang-orang Arab yang berkhianat, merusak negeri kita, bersekongkol dengan pihak-pihak asing, musuh kita walaupun orang Arab. Jadi kita harus membedakan mana yang hak, mana yang batil. Oleh karena itu penjahat-penjahat yang terbukti meledakkan gereja harus diadili. Dan harus transparan, dibuka siapa di belakang layar. Betul enggak? Di belakang layar ini siapa? Karena kita harus tahu, di kepolisian ada penyusup. Di TNI juga ada penyusup. Di wakil rakyat juga ada alat. Pejabat kita juga begitu, ulama juga banyak yang diperalat. Ulama, kiai banyak, termasuk Habibnya juga yang diperalat juga banyak. Jadi kita harus bedakan bukan berdasarkan etnik, suku, kelompok, golongan, berdasarkan sikap. Itu yang kita harus lihat. Loyalitas ya. Gimana Kang Firman? Oke, Kang Firman, kelihatannya waktunya sudah dibatasi, padahal masih banyak yang kita bisa lanjutkan lagi, insya Allah. bincangkan ya di acara dialog pagi ini. Oke, terima kasih Satu Sen, Satu Firman. Kita akan jumpa lagi dialog Insya Allah. pagi berikutnya ya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krisna, Ondi, kemudian juga Fiha dan Andri Seruput. Di atas Zen apa Fajar? Fajar, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.